Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi Aziz dari Manajemen Perhutanan 17. Saat ini saya akan mengambil nilai presentasi, yaitu penelitian pariwisata perhotelan. Di sini saya membahas tentang pengaruh pariwisata terhadap perkembangan masyarakat di Bonjol. Baik, saya langsung ke pembahasan. Yang pertama itu definisi pariwisata. Pariwisata terhadap pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan pada Bab 1 Pasal 1 bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Yang kedua yaitu komponen pariwisata. Komponen pariwisata ini terbagi atas 7. Yang pertama itu sektor pemasaran, the marketing sector. Maksud the marketing sector di sini yaitu mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata. Misalnya, kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor pemasaran, maskapai penerbangan, airlines, kantor promosi, daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya. Dan sektor yang kedua yaitu sektor perhubungan atau biasa disebut the carrier sector. The carrier sector ini mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisata, traveler connecting region dengan tempat tujuan wisata, tourist destination region, misalnya perusahaan penerbangan airlines, perusahaan penerbangan atau biasa disebut dengan airlines, bus, coach land, atau penyewaan mobil, kereta api, dan sebagainya. Dan sektor yang ketiga yaitu sektor akomodasi, the accommodation sector. Sektor akomodasi ini sebagai penyedia tempat tinggal sementara, penginapan, dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman, food and beverage. Semua ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit. Dan yang keempat yaitu sektor daya tarik atau biasa disebut dengan the attraction sector. The attraction sector ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisata lokal, terutama pada daerah tujuan wisata, tepat dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit. Misalnya tema budaya, hiburan, event, olahraga dan budaya, tempat dan daya tarik wisata alam, peninggalan budaya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sektor tour operator atau biasa disebut dengan the tour operator sector. The tour operator sector ini mencakup perusahaan penyelenggara dan penyediaan paket wisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih 2 atau lebih kelompok, baik tempat, paket, atraksi wisata, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sektor pendukung. Sektor pendukung ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara atau tempat asal wisatawan sepanjang rute transit maupun di negara tempat tujuan wisata. Misalnya, toko oleh-oleh atau toko bebas, atau restoran, asuransi perjalanan wisata, atau travel check. Dan yang terakhir yaitu sektor pengkoordinasi. Sektor pengkoordinasi ini mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata baik di tingkat lokal, region maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata. Dan selanjutnya kita masuk ke pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata ini juga terbagi atas 6.
Yang pertama yaitu pelaku langsung, yang kedua pelaku tidak langsung, yang ketiga pendukung jasa wisata, yang keempat pemerintah, yang kelima masyarakat lokal, yang keenam lembaga swadaya masyarakat. Pelaku langsung. Yang dimaksud dengan pelaku langsung ini yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa sarana langsung kepada wisata atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, atau penginapan, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain. Pokoknya pelaku langsung ini dia bersifat secara langsung, dia berinteraksi secara langsung oleh satu pihak ke pihak yang lain atau kepada wisatanya langsung. Yang kedua yaitu pelaku tidak langsung. Pelaku tidak langsung itu yang dimaksud di sini yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata. Misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata dan sebagainya. Maksudnya di sini yaitu kerajinan tangan yang dibuat oleh pihak ketiga dan akan ditawarkan oleh pihak kedua untuk menjadi sebuah oleh-oleh yang akan dibawanya oleh wisatawan nantinya. Itu yang dimaksud dengan pelaku tidak langsung. Yang ketiga yaitu pendukung jasa wisata. Pendukung jasa wisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa. Wisata tetap seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan, BBM, dan sebagainya. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang ditujukan perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-masing. Selanjutnya yaitu masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah masyarakat bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya mereka lah yang akan menyediakan sebagian besar transaksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumber daya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan masyarakat lokal tersebut. Yang terakhir itu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non-pemerintah yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk di bidang pariwisata seperti proyek WWF untuk perlindungan orang hutan di kawasan Bahrok, Sumatera Utara atau di Tanjung Puting, Kalimantan Selatan, kelompok pecinta alam, Walhi, dan lain-lain. Manfaat pariwisata. Manfaat pariwisata ini yang selanjutnya itu pembahasan selanjutnya itu manfaat pariwisata. Manfaat pariwisata begitu terlihat sangat jelas kita saksikan pada saat ini karena manfaat pariwisata itu sangat besar. Di mana ada pariwisata yang begitu banyak peminatnya, begitu banyak pengunjungnya, di situ pasti suatu daerah akan maju dengan pesatnya. Jadi begitu banyak manfaat pariwisata yang akan kita dapat nantinya apabila pariwisata itu kita kelola dengan baik dan benar dan bisa menjadi suatu sarana buat wisatawan untuk berwisata ke sana. Yang selanjutnya, objek wisata. Objek wisata alam, natural resort. Objek wisata alam ini yaitu
objek wisata yang berasal dari alam. Yang berasal dari alam itu sendiri tidak dibuat-buat, bahkan wisata itu sudah ada sebelum kita lahir. Contohnya seperti hutan lindung, pemandian air panas, dan sebagainya. Objek wisata budaya. Objek wisata budaya ini sesuatu kondisi morfologi dan geografis yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain ataupun hasil warisan dari nenek moyang dahulu. Maka tiap-tiap daerah mempunyai potensi objek wisata yang berbeda-beda pula. Dari sini maka timbullah berbagai macam jenis objek wisata yang dikembangkan sebagai kegiatan lama kelamaan mempunyai ciri khas sendiri. Seperti objek wisata ekologis yang terdapat di sebuah juga dengan objek wisata ekowista menurut Sujali. Yang ketiga itu objek wisata buatan manusia. Objek wisata buatan manusia atau biasa dikenal dengan man-made resources. Objek wisata ini berbentuk wujud objek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di mana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. Wujudnya berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun seperti wisata taman mini, taman wisata kota, kawasan wisata Ancol dan sebagainya. Di sini di Sumatera Barat sudah banyak kita lihat objek wisata buatan manusia itu ya seperti Tugu Merpati yang ada di pinggir Pantai Padang atau taman-taman kota yang kita lihat sehari-hari di kota itu termasuk objek wisata buatan manusia. Selanjutnya pengembangan objek wisata. Pada hakikatnya pengembangan adalah suatu proses untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu yang ada. Pengembangan objek merupakan kegiatan membangun, memelihara dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen pengembangan. Komponen pengembangan ini dibagi atas 5, yaitu yang pertama objek atau daya tarik, selanjutnya accessibility, yang ketiga amenitas, yang keempat fasilitas pendukung, yang kelima kelembagaan. Selanjutnya aspek-aspek objek wisata. Aspek-aspek objek wisata ini terbagi atas 2. Yang pertama pengembangan atraksi dan daya tarik wisata. Yang kedua pengembangan amenitas dan akomodasi wisata. Di pengembangan atraksi dan daya tarik wisata ini bermaksud yaitu bagaimana kita menjual suatu atraksi atau suatu yang khas yang dari tempat wisata kita itu ke luar agar wisatawan bisa tertarik untuk datang ke tempat wisata kita. Dan yang kedua itu pengembangan amenitas dan akomodasi wisata itu. Pengembangan ini itu setelah bagaimana kita akan mengembangkan suatu atraksi yang telah kita buat tadi agar wisatawan pergi ke tempat wisata tersebut tidak merasa jenuh atau tidak merasakan kebosanan, bahkan kalau dapat mereka akan kembali lagi untuk berwisata ke tempat kita. Selanjutnya definisi masyarakat. Masyarakat atau community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, di mana menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa, baik kelompok besar maupun kecil yang hidup bersama sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama. Selanjutnya pentingnya partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat ini juga sangat berperan besar bagi berkembangnya pariwisata tersebut, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan ada tenaga kerja yang akan disalurkan kepada tempat wisata tersebut, dan tidak akan juga
tempat wisata tersebut akan berkembang dengan pesatnya karena kurangnya ketenaga kerjaan. Jadi pentingnya partisipasi masyarakat ini, masyarakat juga harus berpartisipasi baik itu dalam tenaga, pikiran maupun dalam ide-ide yang akan dilakukannya ke tempat wisata tersebut. Selanjutnya bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama itu bentuk partisipasi yang mengawali aktivitas kepariwisataan. Yang kedua, proses awal kepariwisataan. Yang ketiga, dalam perencanaan. Yang keempat, dalam pelaksanaan. Yang kelima, dalam pengembangan. Yang keenam, dalam evaluasi program. Di sini masyarakat sangat berperan untuk mengembangkan suatu objek wisata tersebut. Dampak pariwisata tadi sudah kita bahas di atas, sedikit kita bahas di atas. Dampak pariwisata itu sangat berdampak bagi suatu daerah karena apabila suatu daerah memiliki tempat wisata yang banyak peminatnya, banyak pengunjungnya, otomatis daerah itu akan berkembangnya dengan pesat. Otomatis daerah itu akan terkenal di mancanegara, di negara luar maupun di lokal, dan itu sangat berpengaruh bagi suatu daerah. Baik, cuman itu yang dapat saya bahas di kesempatan kali ini. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain. Baik, cuman itu yang saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.